bagaimana ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, yaitu taat kepada pemimpin. Nah, yang pertama kali terjadi yang paling besar adalah fitnah di mana wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terhadap segala limpahan karunia kasih sayang yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah dikala kita masih berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu luar biasa yang Allah hadiahkan kepada kita bersama. Tentunya harapan kita adalah bagaimana kita selalu istiqamah di dalam agama sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah telah mengutus kepada kalian seorang nabi, seorang rasul dari kalangan kalian, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat terhadap apa yang kalian pikulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang penyayang, harisun alaikum, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul yang betul-betul menginginkan kita semua termasuk ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bertakwa kepada Allah. Bil mu'minina raufur rahim, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang terhadap kaum mukminin. Sehingga di antara kewajiban kita adalah senantiasa berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan, yaitu pembahasan Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala. Dan sekarang pembahasan kita adalah berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin, dan tidak boleh kita keluar daripada ketaatan daripada mereka. Ta'atul a'immati wal umara'i wa man'ul khuruji alaihim. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa ta'atu li ulil amri fima kana 'inda Allah 'azza wa jalla mardiyya wa ijtinabu ma kana 'inda Allah muskhita wa tarkul khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim wa at-taubatu ila Allah 'azza wa jalla kaima ya'tifu bihim 'ala ra'iyatihim. Seperti biasa, sebelum kita menerangkan pembahasan ini, siapa yang membaca kami persilakan. Silakan, Mubarak.
Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li shaykhina wa lil mustami'in. Ta'atul a'immati wal umara'i wa man'ul khuruji wa man'ul khuruji 'alaihim. والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعدهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. وترجمته ketaatan kepada imam dan pemimpin dan larangan keluar dari ketaatan terhadap mereka. Ketaatan kepada pemimpin, taat kepada pemimpin terhadap apa yang diredai Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan keluar dari ketaatan kepada mereka ketika mereka melampaui batas atau ketika mereka tidak adil, dan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bersimpati terhadap rakyatnya. Masyaallah, barakallahu fiik. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita yaitu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, yaitu taat kepada pemimpin. Dan ini pembahasan yang sering kita sebutkan, bahkan dulu juga pernah kita membicarakan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara salah satu sifatnya adalah taat kepada pemimpin. Kita mengetahui sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada pemimpin kalian. Sehingga sebelum kita membahas tentang masalah ketaatan kepada pemimpin, ada poin penting yang harus kita ketahui, bahwa masalah ketaatan kita kepada pemimpin adalah bagian daripada syariat. Ketaatan kita kepada pemimpin sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ta'abbudi. Ketaatan kepada pemimpin itu adalah bagian daripada ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya adalah bagian daripada ibadah. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita salat, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita melakukan ibadah puasa, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita zakat, haji, umrah, melakukan kebaikan, begitu juga Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin, karena taat kepada pemimpin adalah amrun ta'abbudiyun, yaitu perintah yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengetahui ketaatan kepada pemimpin adalah bagian daripada ibadah, berarti kita tidak akan memisahkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Karena ada sebahagian kaum muslimin, mereka rajin salat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin zakat, rajin melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun dalam masalah ketaatan kepada pemimpin, mereka seolah-olah melupakan semua hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh demikian. Karena ketaatan kepada pemimpin adalah bagian daripada ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga Imam Al-Muzani menyebutkan wa ta'atu li ulil amri fima kana 'indallahi 'azza wa jalla mardiyah. Dan ketaatan kepada pemimpin kita adalah sesuatu kewajiban yang harus kita lakukan, terutama dikala memerintahkan kita di dalam kebaikan atau dikala mereka tidak memerintahkan kita melakukan kemungkaran. Kita tahu ikhwatal Islam, tentunya pemimpin adalah berasal dari rakyatnya. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, maka begitu jugalah nanti keadaan pemimpin kalian. Jadi pemimpin adalah cerminan daripada akhlak perangai rakyatnya. Sering kita sebutkan ikhwatal Islam, dan ini contoh yang sangat luar biasa yang harus kita ulang dan kita ulang. Karena fitnah yang pertama kali terjadi, yang paling besar adalah fitnah di mana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh. Kita tahu masalah keluar daripada ketaatan dari pemimpin yang pertama kali terjadi adalah di zaman Utsman.
Dan Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada Utsman, dikala Rasulullah SAW ada di sebuah perkebunan, maka masuk Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar ingin masuk. Maka Nabi menyebutkan dia mengambil air namun dalam keadaan lemah. Maknanya Abu Bakar memimpin hanya 2 tahun saja. Kemudian masuk Umar, disebutkan oleh Rasulullah bahwa Umar akan mengambil dengan kuat, bahwa maknanya adalah Umar bin Khattab betul-betul memimpin dengan kepemimpinan yang adil, karena Umar adalah orang yang paling tegas dalam masalah agama, bukan keras namun dia tegas. Kemudian setelah itu masuk lagi Utsman bin Affan. Apa kata Rasulullah SAW dikala Utsman minta izin masuk kepada Rasulullah SAW? Beritahukan kepadanya agar dia bersabar terhadap ujian yang akan dia terima. Bahkan juga Rasulullah SAW berpesan kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, nanti akan ada suatu kaum yang mereka akan menanggalkan pakaianmu. Kalau mereka ingin menanggalkan pakaianmu, maka jangan pernah engkau mau, kata Rasulullah SAW. Dan ini merupakan pemberitahuan mukjizat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Utsman. Maknanya apa? Pertama kali mereka yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin adalah terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang mana pada akhirnya sahabat Utsman bin Affan dia terbunuh mati syahid di kota Rasulullah SAW dikala dia sedang membaca Al-Quran. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Yang membunuh Utsman bin Affan itu adalah kaum muslimin. Mereka yang mengatakan bahwa Utsman ini tidak adil. Apa yang terjadi? Mereka mengepung Utsman bin Affan. Dikala mereka mengepung, tidak membiarkan Utsman bin Affan salat di masjid Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Utsman dikepung di rumahnya, yang mana pada akhirnya mereka masuk. Kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan, dan dia sedang membaca Al-Quran, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Utsman, menantu Nabi SAW, diperlakukan seperti ini oleh mereka-mereka yang mengatakan Utsman tidak adil. Dan itu adalah pembuka pintu pertama bagi mereka yang tidak mau melakukan ketaatan atau mudah mengatakan perkataan-perkataan tidak adil, pemimpin ini zalim, pemimpin ini seperti ini. Di awal mulanya adalah di zaman Utsman bin Affan, sehingga dikala Utsman bin Affan terbunuh dan pedang mulai diangkat dan terhunus, maka pedang itu tidak akan mau lagi kembali ke sarungnya sampai hari kiamat.